Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Gabriel Sinaga, saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dengan NPM 240810008. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Algoritma dan pemrograman. Pertama, pengertian algoritma. Algoritma adalah rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Algoritma digunakan sebagai spesifikasi untuk melakukan perhitungan dan pemrosesan data. Jadi, algoritma itu adalah suatu langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah yang dimana masalah tersebut nanti akan dibuat ke dalam suatu kode program. Sejarah algoritma. Kata algoritma berasal dari matematikawan Persia pada abad ke-9 yang bernama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Jadi kata algoritma itu berasal dari seorang matematikawan ya kawan-kawan. Flowchart. Flowchart ada dua. Yang pertama itu menggunakan simbol-simbol seperti di gambar ini. Yang kedua menggunakan pseudocode. Pseudocode itu kita mendeskripsikan algoritma itu menggunakan bahasa deskriptif. Yang ketiga Python. Menurut Wikipedia, Python itu adalah bahasa pemrograman yang dimana bahasa pemrograman itu adalah sistem notasi untuk menulis program komputer. Sebagian besar bahasa program adalah bahasa formal berdasarkan teks, tetapi juga dapat berupa grafis. Jadi Python ini banyak digunakan di kalangan pelajar ataupun di kalangan yang sudah bisa dikatakan sebagai programmer. Python ini digunakan di berbagai kalangan lah, karena Python ini dia tidak hanya berfokus kepada suatu sistem, tidak hanya berfokus kepada web, tapi juga bisa membuat software, bisa membuat website. Jadi Python ini dia bisa digunakan untuk program apapun gitu, tidak hanya berfokus kepada suatu program. Implementasinya kita bisa lihat di layar. Ini ada beberapa contoh soal, ada 3 contoh soal. Buatlah algoritma untuk menentukan keliling lingkaran dengan rumus 2 kali V kali R. V itu kan 22/7 sama dengan 3,14. Jadi di sini saya buat keliling sama dengan atau K sama dengan 2 kali 3,14 kali R dengan flowchart. Dimulai dari start, masukkan atau input nilai jari-jari, terus rumus untuk mencari keliling, terus output keliling. Sekarang kita coba di Python. Kita kasih komentar input nilai jari-jari. Jari-jari sini kita simbolkan sebagai R. R sama dengan kita gunakan tipe data pecahan karena belum tentu hasilnya bilangan bulat, jadi tipe data pecahan kita gunakan float. Float buka kurung input buka kurung lagi, kutip 1 kutip 1, kita masukkan nilai
jari. Terus kita kasih komentar lagi untuk mencari keliling. Keliling kita buat di sini. Keliling sama dengan tadi kan rumusnya 2 kali V kali R. 2 kali V kali R. V itu sama dengan 3,14. V 2 kali 3,14 dikali R. Hasil kita komentar hasil keliling. Sini kita buat print kurung kutip hasil keliling. Koma, kita masukkan keliling karena kita ingin memunculkan hasil dari keliling tersebut. Kita coba run, kita masukkan nilai jari-jari 12, hasil kelilingnya 75,36. Kenapa ada komanya bisa muncul? Karena kita menggunakan tipe data float. Contoh soal yang kedua, buatlah algoritma untuk menentukan nilai C. Nilai C sama dengan nilai A tambah B. Untuk flowchartnya sama, dimulai dari start, kita masukkan nilai A dan nilai B. Terus untuk proses mengeluarkan output, kita buat rumus nilai C sama dengan nilai A tambah nilai B, output nilai C. Berarti kita langsung praktekkan saja. Kita kasih komentar input nilai A dan B. Kita langsung aja nilai A itu kita buat A sama dengan int input nilai A, nilai A. Terus nilai B kita buat B, int input nilai B, untuk mencari hasil nilai C, mencari nilai C. Jadi setiap yang diberi tanda pagar itu adalah komentar. Itu tidak akan berpengaruh pada kode kita, itu hanya komentar saja. Nilai C kita kasih simbol C sama dengan, karena variabel di atas kita masukkan A dan B, jadi kita buat sama dengan A tambah B. Print nilai C sama dengan C. Kita coba run, masukkan nilai A 12, nilai B 12, hasil nilai C 24. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya minta maaf karena saya juga pemula. Saya hanya menjelaskan apa yang saya ketahui. Terima kasih, see you and next time.